Lampung, Raja Wali Media TV. Dugaan BPNT tahun 2022 diduga jadi ajang korupsi oleh tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan. Di mana ditemukan di lapangan oleh pewarta dan lembaga swadaya masyarakat GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, dan Ormas Gercin, Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, Keluarga Penerima Manfaat KPM BPNT, Desa Sindang Garut, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Ada dugaan diintimidasi dan diduga ada tekanan dari pihak pemerintah desa. Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022, dari keterangan salah satu masyarakat desa Sindang Garut, yang enggan disebut namanya mengatakan, "Betul mas, saya dapat uang Rp600.000 bantuan dari pemerintah, dikasih suratnya dari desa suruh ngambil di kantor pos. Pada saat kumpulan di kantor desa, uang yang jumlahnya Rp600.000 itu, kata Pak Lurahnya, harus dihabiskan belanja ke e-warung yang baru, yang ditunjuk Pak Kades. Kalau tidak dibelanjakan di e-warung yang baru dan tidak dihabiskan uang di situ nanti tidak mendapatkan bantuan lagi dan akan dihapuskan," ungkap warga. Ya kata dia orang, ini kan udah hak saya, kan gitu kan, udah jawab kita gitu. Itu udah hak saya, mau ditemanain kata ibu kan di sana tadi di Pondok tadi. Itu udah hak ibu, itu udah hak ibu, mau diapain aja terserah ibu, cek manin aja di polisi sana, bos di Gedondong. Ini mau ditemanain sama ibu terserah ibu yang udah harus belanja di e-warung yang sudah ditentukan oleh pihak desa. Yang menentukannya kepala desa. Harusnya di situ katanya pulang langsung tuju ke sana. Serahkan uang di sana. Komoditi ada di situ. Betul aja ya. Sindang Garut. Untuk pembelanjaannya KPM yang menerima dana bantuan program sembako harus belanjanya di sini ya. Jadi dari nominal 600 itu jadi apa-apa itu yang didapat? Berapa paket? Itu dalam paket. Ya, apa itu? Dalam satu paket itu berisi kita langsung dapat dari ini dari ya. 1 kilo kentang, 1 kilo kacang hijau, 1 kilo buah, dan 23 biji telur. Gitu. Jadi untuk KPM keluarga penerima manfaat ini untuk diarahkan belanja ke e-warung sini, itu yang mengarahkan siapa? Kepala desa. Pak Kasio ya. Jadi ketika dia orang pengambilan di pos harus belanja dihabiskan gitu ya. Oke, makasih Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Lebih lanjut, pewarta dan lembaga swadaya masyarakat mendatangi kantor desa Sindang Garut untuk konfirmasi terkait desas-desus dana bantuan program sembako BPNT. Kasio, selaku kepala desa Sindang Garut, mengatakan kepada pewarta, pada saat bantuan itu mau keluar saya kumpulkan warga saya ke kantor desa, saya bilang kepada warga saya, uang bantuan itu harus dibelikan sembako secukupnya dan jangan dihabiskan, ucapnya. Saat ditanya lagi oleh pewarta, apakah betul Pak Kades mengarahkan KPM harus membeli barang-barang sembako yang ditunjuk ke e-warung yang baru, dan jika tidak dibelanjakan di e-warung yang ditunjuk Pak Kades, akan dihapuskan dari bantuan. Jawab Kasio, kepada pewarta, itu tidak benar, saya tidak ngomong seperti itu kepada warga saya mas, sambungnya. Dan lanjut lagi, pewarta dan lembaga swadaya masyarakat GMBI dan Ormas Gercin, mendatangi e-warung baru Nurbaiti, mengatakan, untuk pembelanjaan KPM di sini, yang mengarahkan kepala desanya, ucap Nurbaiti. Saat ditanyakan komoditinya untuk KPM, dari nilai uang jumlah Rp600.000 dapat 3 paket mas, dalam satu paketnya, beras 10 kg, telur 23 butir, kacang hijau 1 kg dan buah-buahan 1 kg, sambungnya. Masih di tempat yang sama saat tim lembaga dan ormas, menimbang bahan-bahan komoditi yang ada di e-warung baru Nurbaiti, ditemukan ada kekurangan di salah satu komoditi tersebut, untuk berasnya hanya 8,5 kg saat ditimbang. Dan masih di desa yang sama, pewarta dan tim mendatangi e-warung yang lama yang terdaftar di Kemensos yang resmi bersertifikat. Bella sebagai e-warung lama, mengatakan, saya tidak tahu mas. Karena tidak ada pemberitahuan ke saya kalau ada pembentukan e-warung yang baru, KPM juga tidak ada yang ke saya untuk belanja. Karena saya juga tahu bukan lagi lewat kartu gesek, semua yang dapat belanja ke e-warung baru itu mas, ungkap Bella wanita berparas cantik ini. Hal ini diduga ada pihak pengesup barang yang memanfaatkan bantuan dana program sembako BPNT yang diduga kerjasama kepada pemerintah desa dan e-warung baru, yang dibentuk oleh oknum untuk membeli barang sembako yang sudah disediakan, dengan komoditi berupa, beras, telur, kacang hijau, kentang dan buah-buahan. Dana bantuan program sembako BPNT, bantuan pangan non-tunai, senilai jumlah Rp600.000 per 3 bulan yang diperuntukkan bagi KPM harus benar-benar digunakan sesuai kebutuhan KPM untuk pembelian sembako dan kebutuhan lain yang bermanfaat dan tidak boleh dibelikan rokok dan minuman keras narkotika. Demikian Raja Wali Media TV Muhaidin IB melaporkan.